Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah hikmah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah meliputi pengabulan doa di dunia atau di akhirat. Jadi dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus kedepankan terlebih dahulu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa di situ? Karena setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala bakalan mengabulkan doa kita. Masalah waktu, Allah Subhanahu wa taala di situ yang lebih tahu, lebih paham tentang keadaan diri kita. Jadi kita tidak akan pernah mengetahui tentang sesuatu di masa depan, tentang waktu yang tepat untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ Maha mengetahui terhadap doa-doa kita dan kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan doa-doa kita tersebut. Oleh sebab itu, makanya kita tidak ada ruginya. Kita akan selalu menjadi orang yang beruntung jikalau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doa-doa kita selama hidup di dunia dan juga nanti di akhirat. Hikmah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa kepadanya. Kita selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari mara bahaya, perlindungan yang bisa merugikan terhadap diri kita, perlindungan yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, maka kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta di situ hikmah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan iman. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita meminta kekuatan iman, diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari musibah. Jadi kita senantiasa ketika kita menjalani aktivitas kita setiap hari, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan, meminta supaya kita bisa terhindar dari musibah dan bara bahaya yang bisa membahayakan diri kita, serta mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Jadi disitulah hikmah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa juga merupakan bentuk ungkapan syukur dan pengakuan dosa serta menunjukkan kelemahan dan kebutuhan manusia akan pertolongan pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebagai bentuk kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan diri kita yang sebenarnya, bahwa kita manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan di dalam hidup kita. Makanya di situ kita senantiasa mengedepankan doa terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dekat juga kepada Rasulnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.